Hari ini kita akan dengarkan firman dengan tema berkat persaudaraan. Tema utamanya adalah blessing from above. Kita percaya apa yang terjadi di dalam Alkitab dicatat. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan itu selalu memberikan berkatnya. Bapak Ibu, Anda harus tahu hatinya Bapak itu selalu ingin memberkati anak-anaknya. Kalau kita sudah jadi orang tua ya, kita ngerti hati ini. Kita kalau makan tuh kadang ngalah, yang penting anak bisa makan duluan. Hatinya Bapak itu selalu ingin memberkati. Hati Bapak di surga juga demikian. Sepanjang hari ini paling tidak ada 5 berkat di 5 ibadah gitu ya. Tadi pagi berkat anak cucu, kemudian ini berkat persaudaraan, nanti berkat ketaatan, pemakaian Tuhan dan kesetiaan. Saya percaya ibadah 6-7 pun Pastor Mac juga akan menyampaikan isi hati Tuhan, Anda pasti diberkati. Di ibadah 2 ini berkat persaudaraan. Tahukah Anda bahwa memiliki saudara juga adalah berkat dari Tuhan. Amin ya. Hatinya itu rindu supaya manusia itu, coba bayangkan, diberi kemampuan loh, seorang wanita itu untuk memiliki anak lebih dari 1. Ya ada juga sih yang memang, ya udahlah 1 aja cukup, contohnya saya, buat saya 1 aja cukup gitu ya. Bisa punya kemampuan tapi memang belum mau atau memang belum ingin gitu ya. Jadi di satu sisi saya itu menyampaikan firman ini, tapi di satu sisi anakmu lo cuma 1, anakmu lo gak punya saudara. Waktu di ibadah voltage gitu kita ajarin firman Tuhan gitu ya tentang my sibling is not my enemy gitu ya. Atau no sibling rivalry gitu ya. Supaya anak-anak ini ya masa kanak-kanak itu kan ribut-ributnya saudara gitu ya. Anak saya dengan polosnya bilang that's not for me. Saya gak punya saudara gitu ya. Jadi memiliki saudara itu adalah idenya Tuhan. Makanya dikasih kemampuan, manusia itu gak cuma 1 melahirkan setelah itu selesai. Enggak kan? Enggak seperti lagu yang bilang pohon pisang kalau berbuah cuma sekali lalu mati gitu ya. Manusia dikasih kemampuan untuk memiliki anak lebih dari 1. Artinya persaudaraan pun itu dari Tuhan. Pertama saudara kandung. Keluarga pertama di dunia Adam Hawa itu punya anak lebih dari 1 ya kan, Kain dan Habel. Tapi sayang ya, mereka bukan contoh yang baik. Berkat persaudaraan itu dari Tuhan. Walaupun saya tahu kalau anak kecil itu lebih relate ya. Aduh, kalau nggak ada saudaraku kan kue yang enak ini aku makan sendiri. Kalau nggak ada saudaraku kan semua kuota ini buat aku gitu ya. Kalau nggak ada saudara kan mainan nggak harus share dan lain-lain. Kadang kalau sudah jengkel mereka bilang if only gitu. Andai kata aku cuma the only child gitu ya. Tapi kita terus kasih firman Tuhan supaya anak-anak ini bisa rukun dengan saudaranya, gak suka bertengkar. Nah saya percaya waktu saya mendapatkan hati itu untuk anak-anak, Tuhan dengan lembut ingatkan saya bahwa menjaga supaya kakak adik jangan bertengkar dan rukun itu bukan hanya untuk masa kanak-kanak saja. Ini adalah hati Tuhan bagi orang percaya. Firman Tuhan katakan di Mazmur 133 ayat 1-3, ini ayat yang sudah tidak asing. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 133 ayat 1-3. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya di masa kanak-kanak, tapi Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan, Tuhan menginginkan supaya kita punya kehidupan persaudaraan yang rukun. Saudara ini memang ada banyak makna ya.
Tapi saya akan mulai dengan saudara kandung terlebih dahulu. Yang dikatakan saudara pertama-pertama adalah saudara kandung sendiri. Kalau mau diluaskan lagi, ada saudara sepupu, ada saudara seiman. Nanti kita lihat satu demi satu. Tapi saya percaya Tuhan itu punya hati kepada kakak dan adik, saudara sekandung. Yang Tuhan inginkan adalah saudara-saudara itu diam bersama dengan rukun. Yang namanya diam bersama itu pasti adalah yang namanya konflik, yang namanya ndak cocok, yang namanya masalah pasti ada. Tapi mari kita perjuangkan firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita, di mana kita mau diam dengan rukun bersama-sama dengan saudara. Karena memang kesanalah, artinya kemana? Kesana, kepada kehidupan kita yang mau menjaga persaudaraan ini dengan rukun. Orang yang memperjuangkan perdamaian itu, yang memperjuangkan kerukunan itu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Berkat itu ada yang general untuk semua orang, ada berkat yang khusus diberikan atas term and condition atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau Tuhan mau memerintahkan berkat, Tuhan bilang rukunlah dengan saudara. Dan hari ini kalau kepada orang dewasa pasti berbeda. Kalau kepada anak kecil kita tinggal bilang, jangan bertengkar, ngalah, sharing gitu ya. Tapi kalau orang dewasa pada prakteknya sudah tidak lagi diam bersama. Bisa jadi sudah punya kehidupan masing-masing. Dia udah punya keluarga sendiri, gua juga udah punya keluarga sendiri gitu ya. Sudah tidak diam bersama. Tapi firman Tuhan tetap memandang saudara-saudara diamlah bersama dengan rukun. Jadi sekalipun sudah tidak serumah, firman Tuhan ini tetap untuk setiap kita. Kita lihat ya, hati Tuhan itu apa? Tuhan itu ingin memberkati. Setiap persaudaraan itu dari Tuhan. Hati Tuhan ingin memberkati persaudaraan itu. Beda dengan hatinya iblis. Iblis itu jahat, Tuhan itu baik. Iblis itu yang menginginkan apa? Perpecahan. Iblis yang menginginkan permusuhan. Iblis yang menginginkan tidak ada yang paling membahagiakan hatinya ketika melihat kakak dan adik saling membenci. Karena apa? Karena itu yang dia taburkan. Di mana ada unity yang Tuhan itu rencanakan, iblis akan merusaknya. Iblis akan berusaha ada di tengah-tengahnya dan membatalkan kesatuan yang Tuhan sudah berikan. Coba bayangkan. Menurut Anda, Bapak Ibu Saudara, kesatuan yang paling kuat untuk mendoakan papa dan mama, itu kesatuan apa? Kesatuan antara kakak dengan adik. Bisa sih didoakan saudara seiman, bisa sih didoakan CGL, bisa sih didoakan sama pendoa. Tapi yang paling bisa sepakat, yang paling bisa sehati untuk mendoakan orang tua adalah kakak dan adik yang bersatu di dalam doa. Tidak ada yang pernah menginginkan kesepakatan itu selain kakak dan adik. Apalagi kalau sudah doa untuk papa mama yang mungkin sakit. Mau doakan papa mama yang mungkin punya masalah. Saya sendiri masih ingat. Kami bukan keluarga yang terlalu rohani ya. Waktu kecil karena kalau Anda pernah dengar, saya dibawa ke gereja itu sama pembantu rumah tangga tetangga saya. Papa mama belum. Jadi yang namanya pertengkaran tuh pernah sekali saya lihat. Dan itu menakutkan kami ketika papa marah begitu ya. Saya masih ingat detik waktu di mana saya dengan saudara saya Koko dan Cece, ya adik-adik masih kecil ya, saya dari keluarga banyak sih ya. Itu bisa di kamar tuh gandengan tangan, nangis bareng, cuma bilang Yesus tolong, Yesus tolong. Memori itu kembali untuk mengingatkan, iya ya, kalau ada masalah di keluarga, yang paling dekat dan bisa ngerasakan sehati itu saudara.
Saya nggak bisa tiba-tiba bilang, telepon mungkin datang ke teman, papaku bertengkar loh. Terus kita berdoa, mungkin temannya baik berdoa. Tapi yang merasakan sedihnya, yang merasakan kerinduannya, ya kakak atau adik kita sendiri itu. Dan itu benar loh, Tuhan jawab doa kami anak-anak kecil yang cuma minta supaya papa jangan pergi. Sungguhan papa marah tapi gak jadi pergi. Doa itu yang lahir dari persaudaraan. Itu powerful, itu luar biasa. Makanya iblis tahu, makanya bukan hanya hubungan suami istri yang dirusak. Bukan hanya hubungan orang tua anak yang dirusak. Jangan pernah bilang kalau mertua sama menantu sudah dari sononya rusak, siapa bilang? Enggak ya. Di dalam Tuhan, mertua menantu pun juga bisa sehati sepakat. Bukan hanya hubungan itu yang dirusak, persaudaraan pun ada agenda kegelapan untuk merusakkannya. Hari ini mari kembali kepada firman. Ada berkat persaudaraan yang Tuhan sediakan. Sekalipun iblis sudah berhasil membawa benih perpecahan. Sekalipun iblis itu sudah berhasil seolah-olah untuk menimbulkan permusuhan, memisahkan kakak dan adik. Saya percaya satu hal, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengerjakan rekonsiliasi. Tuhan tidak akan pernah berhenti karena kerinduan hatinya adalah memberkati persaudaraan. Kita lihat sebuah contoh di Alkitab. Kita semua udah gak asing dengan kisahnya Esau dengan Yakub, bener ya? Aduh, itu cerita ya, menggemaskan. Papa lebih sayang sama siapa, mama lebih sayang sama siapa gitu ya. Kita mikir, aduh iyalah ya, kakak adik itu janganlah rebutan kasih sayangnya papa mama. Kadang-kala tuh ada hal-hal tuh yang memang memicu gitu loh. Kemarin tuh ada salah satu celetukan anak saya itu bilang begini, so you are not your mom favorite. Anak saya tuh bisa bilang sama saya, gara-gara anak saya kan cuma satu, jadi saya bilang, you are the most favorite person in the world gitu ya. Kamu itu anak favorit papa mama. Terus dia bilang, ya iya karena kan cuma satu. Lalu dia bilang gini, tapi mama tuh bukan anak kesayangannya Popo kan. Terus saya bilang, ya tahukah Anda, sekarang ini ketika saya sudah bertumbuh dewasa, waktu anak saya bilang begitu saya tidak terluka. Saya bilang, iya, mama bukan anak kesayangan Popo. Dan memang juga enggak harus. Terus saya iseng tanya sama dia, do you know who is Popo favorite? Kamu tahu enggak Popo tuh favoritnya siapa? Terus dia bilang, QQ. Terus saya bilang, bingo. Kamu tahu enggak, saya tanya sama dia, kamu tahu enggak Popo itu siapa favoritnya? Dia bilang, itu QQ, adik saya yang paling kecil. Sekarang saya bisa dengan bahagia. Kenapa? Karena saya sudah diproses sama Tuhan. Saya pernah ada di masa di mana saya sedih kenapa mama lebih sayang sama adik yang ini. Saya sedih kenapa bukan saya yang menjadi paling kesayangannya. Saya berdoa kesaksian saya ini memberkati Anda. Jangan pernah menginginkan untuk menjadi yang paling favorit dari orang tua. Jangan berebut cinta kasih orang tua dengan kakak atau adik kita. Saya pernah ada di masa di mana saya bantu waktu sudah menikah. Bayangkan ya, that struggle is real. Hati itu ya, bukan cuma anak kecil yang kayak mungkin iri sama saudara. Perasaan itu bisa ada loh sama kita yang sudah gede, yang sudah dewasa ini. Waktu itu saya tuh sudah hamba Tuhan. Pulang ke rumah, bantu, motongin bawang. Kalau pulang tuh kan gitu ya, senangnya masak-masak gitu, bantuin gitu. Tiba-tiba iblis itu jahat, beneran. Iblis itu menaruh sebuah pemikiran begini di dalam pikiran saya waktu saya potong-potong bawang, nemenin mama saya masak. Iblis itu taruh pemikiran begini, nggak peduli seberapa baik dan seberapa besar usahamu untuk menyenangkan orang tuamu, kamu nggak akan pernah jadi anak kesayangan. Saya tuh tiba-tiba denger itu, langsung hilang moodnya untuk spend time. Langsung saya kaget gitu, saya taruh pisaunya. Saya bilang, Papa pusing mah,
saya mau tidur. Mama saya bingung, kenapa? Hati saya salah. Saya nangis. Saya bolak-balik itu mengucapkan kalimat intimidasi itu. Tapi untungnya yaitu ya, kalau dibawa ke hadirat Tuhan, Tuhan itu bisa fix our heart. Tuhan itu bisa betulkan hati kita. Saya bawa dalam tangisan saya di dalam doa, saya bilang, Tuhan, enggak peduli saya ini mau sebaik apa, seberbakti apa. Saya tuh enggak akan pernah jadi anak kesayangan. Karena saya ingin jadi anak kesayangan. Nangis seperti itu. Tapi lama-lama kalimat-kalimatnya itu bisa membalik. Perhatikan ya, kalimat yang dipakai iblis untuk menghancurkan saya, ketika dibawa ke hadirat Tuhan, Tuhan tuh bisa pakai kalimat yang sama untuk memberikan sebuah pengertian. Waktu hati sudah diubah, saya masih ingat transisinya ketika saya bilang, iya ya, tidak peduli seberbakti apa saya sama orang tua, saya tidak akan jadi kesayangan. Karena saya berbakti bukan untuk menjadi kesayangan. Saya berbakti bukan untuk menjadi kesayangan. Saya mendekat, mengasihi, melayani, mendekatkan diri bukan untuk menjadi kesayangan. Lalu Tuhan seperti beri pengertian. Kalau tadi anak saya bisa tahu kenapa kok anak yang paling kecil. Karena waktu dia lahir, papa tuh sudah sakit. Jadi anak ini tumbuh tanpa figur papa. Jadi mama ini seperti ada merasa bersalah begitu. Lalu secara kehidupan anak ini belum benar-benar tertanam sama Tuhan. Belum punya pegangan hidup bersama Tuhan. Saya lebih kuat dari adik saya itu. Saya rela kok mama saya lebih perhatian sama dia. Saya rela kok mama saya tuh mungkin kelihatan lebih belani dia daripada saya. Hari itu saya diubah sama Tuhan. Antar saudara, tidak perlu berebut menjadi kesayangan. Tidak perlu berebut menjadi yang paling dibanggakan. Aduh, waktu Cynthia apalagi. Kalau kita datang dengan hati berat, aduh, nanti mama lebih bangga sama Koko karena Koko lebih begini. Pencapaiannya seolah-olah dibandingkan. Tidak apa-apa, kadang orang tua itu salah ngomong. Bagian kita, jaga hati. Iblis itu mau merusak. Di Alkitab Esau dan Yakub. Kelihatan tuh favoritnya Ishak itu Esau. Mamanya itu kepingin Yakub yang dapat berkat. Kita tahu kan ceritanya? Ada sedikit manipulasi di situ ya. Si Yakub pura-pura jadi Esau, akhirnya dapat tuh berkat papanya. Tapi ketidakbijaksanaan orang tua waktu itu membeda-bedakan, pilih kasih begitu, menanamkan benih perpecahan waktu itu. Tapi dampaknya tuh enggak baik ya. Kita tahu si Ribka itu sangat sedih waktu itu dan berkata, aku kok bisa kehilangan kalian pada waktu yang bersamaan. Pedih sekali karena anaknya jadi bermusuhan, ya kan? Kemudian kehidupan seolah-olah berjalan begitu saja. Yakub memiliki kehidupannya sendiri, membangun kehidupannya sendiri, punya anak, punya istri, punya harta banyak. Ingat ya ceritanya? Lalu Esau pun juga sudah punya kehidupan sendiri. Tapi lihat, the director of our life, Jesus, Tuhan, Allah kita, tidak membiarkan kedua saudara ini move on dari perselisihan mereka. Tidak dibiarkannya dua orang saudara ini terus bermusuhan. Tuhan yang datang kepada Yakub kemudian berkata di Kejadian 31 ayat 3 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulang. Baca, pulang. Percayalah, ini kalimat kata yang paling Yakub tidak ingin dengar dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama Yakub pergi, dia pasti akan senang. Pergi kemana? Sesuai kehendak Tuhan. Kalau Yakub bilang pisah dari Laban, wah dia akan lakukan. Tapi satu kata ini, pulang. Saya berdoa, tidak tahu apakah hari ini ada firman Tuhan yang Anda butuhkan, yaitu
Tuhan suruh Anda pulang. Pulang, ya. Tuhan bilang sama Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Itu artinya apa? Bukan cuma pulang kepada papamu, karena papamu masih hidup, tapi termasuk pulang kepada saudaramu. Dan ini loh Tuhan itu, Tuhan bilang begini, dan aku akan menyertai engkau. Indah ya, Tuhan itu tidak pernah cuma suruh, lalu kita dibiarkan sendiri. Tuhan itu suruh, lalu Tuhan menyertai. Kata aku akan menyertai engkau, itu sudah Tuhan persiapkan jauh-jauh hari. Tuhan itu bukan mengubah hatinya Esau itu detik ketika Esau itu melihat Yakub, lalu Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Bukan. Tuhan itu pun berperkara atas hidupnya Esau. Apa perlu Yakub itu dibuat miskin, datang kepada Esau dengan compang-camping supaya Esau itu berbelas kasihan, aduh adikku kasihan ya sudah aku maafkan. Bukan. Tuhan itu mengerjakan, Tuhan memberkati Yakub, Tuhan memberkati Esau. Anda harus tahu bahwa Tuhan juga memberkati Esau. Esau pun punya banyak. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya hati Esau itu sudah tidak lagi membenci adiknya. Dan itu Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari. Kita lihat Kejadian 33 ayat 4. Dari Kejadian 31 ayat 3 tadi yang mendapatkan firman pulang. Dengan responnya Esau ini kita bacanya, oh ya kita sudah tahu kok ceritanya. Kita sudah tahu kalau ayat firman Tuhan itu bilang, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya ia, dipeluk lehernya dan dicium dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dramatis ya. Dari jauh Esau tuh sudah langsung lihat Yakub, lalu lari mendapatkan dia. Bahkan Yakub belum say sorry loh. Hatinya sudah dipersiapkan. Allah itu adalah Allah yang mengerjakan perdamaian. Terutama atas persaudaraan. Padahal kita tahu ya, struggle-nya. Struggle itu apa ya? Pergumulannya Yakub itu sangat real. Kita tahu Yakub itu taruh dulu ternaknya di depan. Lalu dia bariskan istrinya yang paling gak dicinta di depan, yang paling dicinta di belakang. Semuanya disuruh jalan belakangan, depanan, dia doang yang terakhir belakangan. Aduh gitu ya. Deg-degannya itu sama seperti ketika kita tuh mau berdamai sama saudara. Kita bisa mikir, aduh nanti dia masih marah gimana ya. Pegang kata-kata ini, Yesus Allah menyertai dia. Taat aja, ternyata hasilnya di luar dugaan. Kenapa? Karena Tuhan itu cinta perdamaian. Tuhan itu sudah mengerjakan di sisi yang satunya lagi. Makanya langsung. Padahal firman Tuhan itu juga berkata begini. Ya, ini multimedia, ini ayat tambahan. Amsal 18 ayat 19. Kalau belum muncul enggak apa-apa, saya bacakan untuk Anda ya. Amsal 18 ayat 19 itu berkata begini. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Firman Tuhan itu fair. Betul. Makanya hati-hati. Jangan hianati saudara sendiri. Jangan mentang-mentang itu adik. Kita ajak kerja sama kita. Yang penting dia dapat pengalaman, gak usah cuan dulu. Kita rugikan dia. Kita ambil persentase lebih banyak, kita tindas dia karena dia adik sendiri. Dengar, firman Tuhan itu adil. Firman Tuhan itu bilang saudara yang dihianati itu lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Itu adalah untuk kita supaya jangan mengkhianati saudara sendiri. Jangan dijadikan ayat firman Tuhan ini sebagai, tuh kan bener kan, aku ini sudah dihianati, aku ini tidak mudah dihampiri gitu ya. Aku ini menara yang kuat, aku ini pintu, apa tadi? Palang gapuranya puri gitu ya.
Bukan untuk kita mengeraskan hati, tapi kita tahu bahwa Esau itu dihianati sama Yakub. Secara logika sulit untuk lakukan itu. Tapi firman Tuhan berkata di Amsal 16 ayat yang ke-7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Jangan punya musuh di hidup ini, apalagi saudara sendiri. Amin. Tuhan itu bekerja begitu rupa loh di hidupnya Esau dan Yakub. Ayat ini berlaku di hidupnya Yakub. Yakub berkenan di hati Tuhan. Makanya firman itu gak datang ke Esau. Esau, lihatan lo, kan aku sudah berkati kamu toh. Sudah jemput adikmu sana di Laban sana. Kasihan dia ditindas sama angkelmu. Firman Tuhan itu gak datang sama Esau. Firman Tuhan itu datang kepada orang yang berkenan kepadanya. Kalau firman Tuhan hari ini datang kepada Anda, kok enak aku yang disuruh berdamai? Kan dia yang salah. Kok enak aku yang berdamai? Iya kalau diterima, kalau enggak gimana? Dengar, kalau firman ini datang kepada Anda adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan mau memerintahkan berkat atas kehidupan Anda. Makanya Tuhan mau Anda berdamai dengan saudara Anda. Persaudaraan itu adalah masalah. Jangan berlama-lama tinggal dalam masalah itu. Jangan karena satu masalah kecil lalu sudah tidak nyapa, tidak mau bertegur sapa puluhan tahun. Dan saya juga mau dorong, kalau yang bertengkar itu Anda dengan saudara Anda, tolong jangan libatkan anak-anak Anda. Jangan ajak anak Anda memusuhi angkel atau antinya. Jangan biarkan anak Anda ini memusuhi sepupunya. Hanya karena kita sedang tidak enakan dengan saudara sendiri. Jangan sampai anak kita kehilangan momen untuk bermain dengan sepupunya dan menjadi saudara dengan sepupunya itu. Karena justru teladan perdamaian yang kita ini tunjukkan kepada anak-anak kita, itu yang akan mereka lakukan kepada saudara mereka sendiri. Anda tahu kenapa Yusuf begitu mudah mengampuni saudaranya? Kenapa enggak ditindas dulu sampai kapok, baru setelah itu dikeluarin, habis itu baru dipelihara? Anda tahu bahwa waktu Esau dan Yakub bermaaf-maafan, Yusuf ada di sana. Saya baca aja ayatnya ya. Dikatakan, mendekatlah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Ini sujud kepada Esau ya, Kejadian 3:37. Lalu mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka pun sujud. Anak-anak perlu belajar dari papa mama bagaimana berdamai. Karena itu yang akan mereka bawa. Kalau anak-anak tidak pernah punya contoh bagaimana saudara dengan saudara itu saling mengasihi, saling berdamai, mereka pun tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Pertengkaran saudara itu tidak membawa keuntungan apa-apa. Ribka mengalami tadi ya, yang dikatakan aku kehilangan kamu berdua pada satu hari yang sama. Tapi waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, persaudaraan yang rukun adalah hadiah terbaik bagi orang tua. Kita lihat ayatnya di Kejadian 35 ayat 28-29 dikatakan begini. Adapun umur Ishak 180 tahun. Waktu Ishak mendoakan Yakub itu kemungkinan dikatakan juga sudah tua ya, banget ya. Sampai tidak bisa mengenali ini Yakub atau Esau. Kemungkinan umurnya juga 100 lebih, sudah 130-an. Tapi dari anak muda, Yakub punya istri banyak, punya anak banyak, itu lebih dari puluhan tahun. Berarti Ishak ini diberkati sama Tuhan panjang umur 180 tahun. Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak membiarkan Ishak itu meninggal dunia sebelum Ishak ini melihat kedua anaknya berdamai. Ditunggu
ditunggu, diperpanjang masanya, supaya ini ayat terjadi di hidupnya Ishak, yaitu apa? Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Perhatikan ayat ini. Ayat ini indah sekali. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu menguburkan dia. Kalau Tuhan tidak punya inisiatif untuk berkata, Yakub pulang, Yakub akan move on dengan kehidupannya, tidak akan pernah ketemu Esau, dan tidak akan bisa sama-sama menguburkan ayahnya. Tapi kalau Yakub tidak meresponi hati Tuhan, tidak berani melangkah, ya akan sama, tidak akan ada ceritanya. Esau dan Yakub dua-dua menguburkan ayahnya. Apa yang manis dari ayat ini? Bahwa sebelum menguburkan ayahnya, mereka pasti menghabiskan waktu bersama-sama lagi. Menyapa, deket-deketan, ngobrol, makan-makan lagi. Jangan ketemu saudara hanya ketika menguburkan ayah atau ibu. Selama masih ada waktu, pulang. Bangun perdamaian itu. Mungkin tidak perlu, belum bisa yang jadi akrab bagaimana. Tapi paling tidak, selagi orang tua masih hidup, orang tua bisa melihat anak-anaknya tidak lagi saling membenci, tidak lagi saling bermusuhan. Itu adalah hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada orang tua kita. Amin. Ya. Aduh, ribut sama saudara itu biasa. Aduh, Kak Popo, kamu enggak tahu sakitnya dihianati. Ya, dibalik lagi ke firman tadi, rewind lagi tadi ya. Ingat bahwa Tuhan memberitahukan firman-Nya kepada orang yang berkenan. Anda dikenan Tuhan. Tuhan mau memberkati hidup Anda. Ambil langkah pertama untuk memulihkan kasih persaudaraan. Maka berkat persaudaraan itu akan Tuhan kirimkan kepada setiap kita. Amin. Ya. Dan kemudian bukan hanya sampai level berdamai. Tuhan itu punya rencana yang indah dan mulia. Eman ya. Kalau di perjanjian lama kita jarang melihat. Oh, ada. Saya baru ingat. Di perjanjian lama tuh ada loh kakak adik yang dipakai Tuhan. Itu loh Musa sama Harun. Tapi memang plan awalnya itu enggak. Ya Musa aja. Saking Musanya aja yang kayak merasa nggak bisa. Ya udah itu Harun bantuin kamu gitu ya. Tapi kalau di perjanjian baru, Yesus itu memanggil murid-muridnya. Amazing. Dari 12 murid pertama Yesus, ada 2 pasang kakak adik. Tahu ya? Kita baca sama-sama di Matius 10 ayat 2. Dikatakan inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Petrus dan Andreas kakak adik. Lalu dan Yakobus anak Zebedeus, anak lain ini ya. Dan Yohanes saudaranya. Wah, Tuhan itu bukan cuma pengen memulihkan saudara. Tapi Tuhan itu mau memakai saudara bersama-sama untuk pekerjaannya Tuhan. Kakak adik dilatih untuk melayani bersama-sama dari kecil. Wah sayang ya saya gak bisa tunjukkan fotonya. Saya lihat kakak adik gitu ya, Koko sama Meme datang. Mau ngapain? Pelayanan gitu ya. Ternyata di hari itu, jadi Kokonya ini batch 1, Memenya ini batch 3. Jadi duduk di komputer, terus mau pencet-pencet itu Kokonya yang ngajari. Saya lihatnya tuh senang sekali gitu ya. Melayani sama-sama dengan saudara itu indah. Gak harus sih pelayanannya sama, bisa jadi beda-beda. Tapi sama-sama melayani itu loh, bersama kakak dan adik itu menyenangkan. Saya senang. Saya juga gak menyangka kalau keluarga saya sendiri, kan kami karena bukan dari kota Surabaya ya. Saya gak menyangka Tuhan itu setia. Salah satu saudara saya itu juga akan melayani bersama-sama juga. Malah dia yang kemarin kirimin saya, "Pau, bukletnya servo ada yang salah.
Masa pelayanan Eagle Kid isinya memorial pernikahan? Itu kakak saya yang kasih tahu saya gitu. Wah, saya seneng, asik, berarti Cece mau daftar servo. Melayani, bukan cuma berdamai, tapi ayo bukakan jalan. Bukan cuma kita yang melayani, tapi saudara kita juga melayani. Dia passionnya apa? Ayo melayani. Bukan cuma kita. Tuhan senang ya bahwa kalau kita bisa melayani bersama dengan saudara kita, itu pun adalah berkat Tuhan. Saudara kandung, ayo kita dorong. Jadi kalau mau servo, jangkau saudara sendiri dulu ya. Selain jangkau teman-teman CG, ayo pelayanan, didorong-dorong pelayanan. Ayo dorong saudara kita juga untuk melayani. Ya. Karena seneng, melayani di rumah Tuhan tuh seneng. Bayangin kalau dari kecil tuh sudah bukan cuman jadi saudara kandung, bukan cuman jadi saudara seiman, karena sama-sama ke gereja, tapi jadi saudara sevisi. Mengerjakan visi Tuhan sama-sama. Kakak adik sama-sama melayani, aduh indah sungguhan. Ada enggak di sini yang kakak adik sama-sama melayani di gereja ini? Ada? Ada ya, aduh indah sekali ya. Kadang sampai loh ini adiknya tak, oh ya kok gak mirip gitu ya. Kita kadang lebih mirip sama teman pelayanan daripada sama saudara sendiri gitu kan. Karena lebih sering bersama. Nah itu pun adalah berkat Tuhan. Waktu saudara kandung itu mungkin pisah karena beda usia dan lain-lain. Tuhan itu juga memberikan kepada kita saudara seiman, saudara-saudara rekan-rekan pelayanan. Bahkan rekan kerja kita pun itu juga adalah berkat Tuhan buat kita. Terutama kalau rekan kerja kita itu adalah orang percaya. Saya sedikit mau singgung. Rekan kerja kita itu, apalagi yang seiman ya, itu saudara kita. Tuhan tuh kalau misalnya kita bisa kerja di tempat pekerjaan yang ada saudara seiman atau pemimpin kita tuh saudara seiman, ayo sungguh-sungguhlah bekerja. Justru di antara sesama orang percaya jangan merasa kayak, alah bosku pasti ngerti kok. Aku besok telat ya, kenapa? Malamnya pelayanan. Jangan begitu. Gak ada, justru kita harus bersungguh-sungguh. Karena pemimpin kita juga saudara seiman, saudara sevisi segereja sama kita. Masa dia enggak tahu, kan tadi malam kita ada doa bersama Pastor Philip. Gak ada hubungannya kegiatan gereja dengan pekerjaan. Kalau di pekerjaan, saudara-saudara kita tuh juga adalah berkat loh buat kita. Saya mau dorong kalau misalnya di perusahaan itu ada doa bersama. Biasanya ada PD ya di kantor ya. Walaupun itu terdiri dari berbagai gereja, kalau memang itu waktu yang sudah disiapkan untuk ibadah bareng doa bersama, jangan males. Karena apa? Mungkin Anda merasa, gak level beda. Pendetanya ngomongnya beda, biasanya begini-begini. Anda kesana untuk menjadi berkat. Anda yang mendoakan, karena belum tentu saudara seiman Anda tuh kuat. Anda juga dipanggil loh untuk berbuat baik kepada mereka. Saudara seiman, baik itu yang ada di rekan pekerjaan ataupun yang ada dalam pertemanan. Saudara seiman, walaupun beda gereja jangan dimusuhin. Jangan kayak beda partai politik gitu loh lagi jadi sentimen. Beda gereja juga jadi sentimen. Jangan. Kita harus membawa damai, memelihara kasih persaudaraan di tempat kerja. Rekan kerja itu kalau dihitung-hitung ya, kita itu ada sama mereka lebih lama daripada kita tuh sama keluarga sendiri. Coba bayangin jam kerjanya kita sama mereka. Kita liatin mukanya dari yang seger sampai kucel ya kan. Kita tahu ceritanya tentang istrinya, anaknya, ponaannya, kucingnya baru melahirkan. Kita pun tahu gitu. Mereka itu lebih dekat kadang dari saudara kandung sendiri. Karena mungkin beda kota dan lain-lain. Perlakukan mereka dengan baik. Seperti saudara sendiri. Oh oke, siap. Pelaku firman, tak perlakukan seperti saudara sendiri. Makanannya langsung tak ambil. Bukan yang itu. Tapi diperhatikan. Bukan hanya hubungannya itu cuma kerja. Pelayanan juga sama. Rekan pelayanan itu saudara sevisi. Waktu saya siapkan ini, saya terharu sekali.
Ada sebuah ayat firman Tuhan di Amsal 17 ayat 17. Dikatakan begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Rekan pelayanan adalah berkat persaudaraan buat kita juga. Makanya saya bilang gak apa-apa anak saya satu aja. Yang penting dia masuk pelayanan, temannya banyak. Karena saya juga ngalami, walaupun saya dari keluarga besar, waktu kuliah ke sini, ke Surabaya, jadi anak rantau, kerasa tuh sepinya hidup ini. Terasa sepi di hati, beneran itu. Ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan. Seorang sahabat mengisi hampa dalam jiwaku, hatiku gitu ya. Lalu ku dengar welcome home. Betul itu. Tuhan itu gak cuma mau kita dengan Tuhan. Tuhan itu tahu kita itu butuh saudara seiman. Apalagi saudara sevisi satu gereja. Saya gak malu ya cerita ya. Sebagai anak rantau, waktu itu saya gabung di pelayanan Eagle Kids tahun 2002. Sudah tahu ya, sudah 20 tahun saya melayani di Eagle Kids ya. Jadi anak kuliahan, itu rekan-rekan pelayan anak, kakak-kakak, they care for me like their sisters. Mereka itu peduli dengan saya dan anak-anak muda yang lain itu seperti saudara perempuan sendiri. Tahu lah ya anak kos kadang kan gak bisa lah makan yang enak-enak ya. Ditelepon, diajak makan. Disayang, diperhatikan, dijagain. Kalau sakit, kadang kan kalau sakit itu gak berani ngomong ya sama orang tua. Takut khawatir kan lagi di luar kota. Ngomongnya sama siapa? Ngomongnya sama teman CG, ngomongnya sama teman pelayanan. Sakit aku, didatengin, dibawain makanan. Itu loh berkat persaudaraan yang Tuhan mau kasih di hidup kita. Jangan mau sendirian. Ada CG, bahkan pelayanan pun bisa jadi keluarga. Benar, pelayanan itu seperti keluarga rohani juga buat kita. Jadi penggembalaan dan pelayanan itu gak akan tarik-tarian, gak akan saling rebut-rebutan Anda, enggak. Tapi sama-sama akan menjaga Anda. Waktu Anda mungkin lagi down di CG, pelayanan akan jagain Anda. Makanya kalau di gereja kita, CG dan pelayanan tuh komunikasinya harus baik. Jangan sampai pelayanan doang, kalau udah pelayanan on fire, wah gitu ya. Begitu CG bosen, males. Jangan, karena CG juga akan menjagai kita. Itu keluarga. Keluarga di CG, keluarga di pelayanan. Jangan rebutan, jangan bertengkar. Siap? Kita sama-sama jaga jemaat. Sama halnya, wah di CG rajin, di pelayanan kok enggak ya? Ayo didorong lagi. Mungkin bukan passionnya di sana. Mungkin enggak menemukan keluarga. Karena enggak tahu ya, kadang orang tuh ya gitu ya. Cocok-cocokan. Tapi kalau memang dia belum dewasa, ya sudah, carikan kolam yang dia bisa menemukan kekeluargaan. Kalau Anda pernah cari CG lalu mungkin enggak cocok. Saya ini loh Kak, belum menikah. Ikut CG isinya AI, susu semua cerita soal anak cucunya Kak. Enggak apa-apa, jangan paksakan dirimu. Cari sampai kamu dapat. Tapi kalau kamu sudah cari terus kamu pindah-pindah, enggak nemu-nemu, cek dulu. Jangan-jangan kamunya yang terlalu cerewet. Gak akan ada yang sempurna keluarga itu. Keluarga rohani juga sama. Kalau Anda mencari keluarga rohani, jadikan tempat ini. Kami berharap kami menjadi keluarga rohanimu yang terakhir. Jangan keliling-keliling lagi. Stay. Terimalah kami apa adanya. Karena kami mengasihi setiap Anda. Makanya kami bilang, welcome home. Mungkin Anda yang gak ngalami keluarga itu hangat, penuh kasih. Beri kesempatan kepada rumah Tuhan. Oh sudah kok Kak Pau. Dulu saya tuh apanya gak kurang dedikasi apa sama gereja itu. Ujungnya saya terhianati. Kembali lagi ke firman. Yesus itu mau kasih kita berkat persaudaraan. Give,
yourself. Berikan kepada dirimu kesempatan untuk punya keluarga rohani lagi. Amin. Ya, Tuhan itu hatinya begitu Bapak Ibu. Tuhan tuh tidak mau Anda sendirian. Tuhan tuh mau mengelilingi Anda dengan saudara-saudara. Salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang pelayan Tuhan adalah saudara-saudara. Saudara-saudara yang tulus, yang baik, yang yang bisa beneran deh, seperti yang firman Tuhan bilang ini, menjadi saudara dalam kesukaran. Jangan sampai kita bilang begini ya, waktu aku sakit kamu ada di sana, waktu aku kekurangan kamu ada di sana, waktu aku patah hati kamu ada di sana. Jangan-jangan kamu sumber semua masalahku. Enggak ya, salah itu. Yang benar adalah itu saudara dalam kesukaran ya, bukan dia sumber masalahnya ya. Mari kita bangkit berdiri.